Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alisa Putrianani Indra, NIM 19042102. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi Sistem Informasi Manajemen terkait proses device, output device, dan perangkat lunak. Langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu proses device. Proses device yaitu unit pemrosesan atau CPU, Central Processing Unit, yang merupakan alat atau unit terpenting dalam sistem komputer. Tugas utamanya adalah mengontrol keseluruhan sistem komputer selama pengolahan data berlangsung. CPU merupakan tempat pemproses instruksi-instruksi program yang pada komputer mikro disebut mikroprosesor. Lalu selanjutnya ada power supply unit. Power supply menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan CPU. Power supply mengkonversi listrik dan menyediakan aliran listrik untuk tetap digunakan oleh komputer. Kualitas power supply menentukan kualitas kinerja komputer. Daya sebesar 300 hingga 400 watt yang disalurkan power supply biasanya cukup bagi komputer yang digunakan untuk pengetikan ataupun grafik. Selanjutnya ada RAM, yaitu Random Access Memory. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory yang biasanya disebut dengan istilah pendek, yaitu memori, memory, atau RAM, yang merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data. Memori bekerja dengan menyimpan dan menyuplai data-data penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat dan diolah menjadi informasi. Lalu di sini yang ketiga ada kartu grafis. Kartu grafis atau kartu video adalah kartu ekspansi yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan di layar. Kartu grafis ini terdiri dari rangkaian komponen elektronika yang biasanya tertancap pada slot di papan utama CPU pada komputer. Beberapa fungsi lain seperti menangkap video dan adaptor untuk penyala TV, menguraikan MP2 and MP4, fireware, dan menghubungkan menuju beberapa layar. Selanjutnya ada prosesor, yaitu prosesor yang biasanya disebut dengan CPU adalah otak dari komputer. Prosesor adalah komponen yang mengeksekusi perhitungan kompleks yang memungkinkan komputer untuk bisa digunakan menjelajah internet, memutar lagu di iTunes, dan menjalankan sistem operasi. Lalu yang ketiga ada motherboard. Motherboard atau papan induk adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronika saling terhubung. Motherboard biasanya disingkat dengan kata MOBO. Pada MOBO inilah perangkat keras seperti hard disk, RAM, prosesor, kartu grafis, dan perangkat keras lainnya dihubungkan. Lalu yang kedua di sini masuk kepada output device atau unit keluaran yang merupakan alat yang menampilkan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh CPU. Output device terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama ada monitor, yang kedua ada printer, lalu yang ketiga ada speaker. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu monitor. Monitor komputer adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik, dalam hal ini berupa gambar yang ditampilkan di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data maupun informasi masukan. Monitor memiliki berbagai ukuran layar seperti layaknya sebuah televisi. Tiap merek dan ukuran monitor memiliki tingkat resolusi yang berbeda. Lalu selanjutnya ada printer. Printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer yang pada media kertas atau sejenisnya. Jenis printer ada 3 macam, yaitu printer dot matrix, printer inkjet, dan printer laserjet. Lalu yang ketiga ada speaker. Speaker di sini pengertiannya sama dengan speaker pada umumnya. Speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Fungsi dari speaker adalah sebagai alat output suara yang dihasilkan dari komputer. Selain speaker, sering juga kita temukan orang yang menggunakan headphone atau headset sebagai alat output suara. Masuk pada materi yang terakhir, yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak komputer memiliki pengertian sebagai sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan kemudian dikendalikan oleh perangkat komputer. Oleh karena itu, di setiap komputer bisa terpasang software yang berbeda-beda, sebab instalasi perangkat lunaknya disesuaikan dengan keinginan penggunanya. Secara umum, perangkat lunak pada komputer memiliki 2 fungsi utama, yaitu fungsi yang pertama yaitu sebagai pemproses data, perintah, atau instruksi khusus. Dengan begitu, pengguna bisa mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil kinerja yang diinginkan. Selain itu, fungsinya yang lain adalah untuk sarana interaksi yang mengkoneksikan pengguna dengan perangkat kerasnya. Macam-macam perangkat lunak ada 6, yaitu yang pertama perangkat lunak berbayar, lalu freeware, free software, shareware, malware, open source software. Lalu contoh perangkat
lunak, yaitu yang pertama software system, yang kedua software browser, yang ketiga Microsoft Office, dan yang terakhir Paint software. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sebagai acuan dari materi yang saya jelaskan hari ini, saya lampirkan beberapa daftar pustakanya di bawah ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.